Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita rahmat, hidayah serta kesehatan dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari di dalam beraktivitas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyelenggarakan kuliah tatap maya dengan materi disiplin kerja pada mata kuliah manajemen SDM lanjutan. Jadi mata kuliah ini merupakan sebuah variabel dalam penelitian. Apa sih tujuan dari pembelajarannya ini? Jadi setelah mempelajari materi yang saya bawakan ini, mahasiswa akan mampu memahami pengertian aspek dan pengukuran serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan indikator macam-macam disiplin kerja dan hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas kerja. Di dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun manusia berada, pastinya dibutuhkan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang akan mengatur dan mengatasi setiap kegiatan dan perilakunya. Namun peraturan tersebut tidak akan ada artinya apabila tidak disertai dengan sanksi bagi para pelanggarnya. Penyesuaian diri dari tiap individu terhadap segala sesuatu yang ditetapkan kepadanya akan menciptakan suatu masyarakat yang tertib dan bebas dari kekacauan-kekacauan. Demikian juga kehidupan di dalam satu perusahaan akan sangat membutuhkan ketaatan dari anggota pada peraturan dan ketentuan yang berlaku pada perusahaan tersebut. Karena apa yang menjadi tujuan perusahaan akan sukar dicapai bila tidak ada disiplin kerja. Seharusnya karyawan mengerti bahwa dengan mempunyai disiplin kerja yang baik, berarti akan dicapai pula suatu keuntungan yang berguna bagi sebuah perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukanlah kesadaran para karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan sendiri harus mengusahakan agar peraturan ini bersifat jelas, mudah dan adil, yaitu berlaku baik bagi pimpinan yang tertinggi maupun bagi karyawan yang terendah. Jadi disiplin sangat diperlukan bagi individu yang bersangkutan maupun oleh sebuah perusahaan atau oleh sebuah organisasi. Kita contohkan seorang pesuruh di sebuah kantor yang terlambat datang, akibatnya ruangan kerja di kantor tersebut semua terkunci sehingga kegiatan kantor tersebut itu akan terganggu karena tidak ada pegawai yang dapat melakukan aktivitasnya sehingga mengganggu proses sebuah operasi ya di hari itu. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa ketidakdisiplinan seseorang dapat merusak aktivitas di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Jadi disiplin itu menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan sebuah perusahaan. Dengan demikian, bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam perusahaan itu diabaikan atau sering dilanggar, maka karyawan mempunyai disiplin kerja yang buruk. Begitupun sebaliknya, bila karyawan tunduk pada ketetapan perusahaan, menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik. Dengan kata lain, disiplin itu berarti tindakan yang diambil dalam penyeliaan untuk
mengkoreksi perilaku dan sikap yang salah pada karyawan. Itu pengertiannya itu menurut Segian pada tahun 2002. Jadi apa sih disiplin itu? Jadi secara etimologis disiplin itu berasal dari bahasa Inggris, ya, disciple, ya, yang berarti pengikut atau penganut atau pengajaran atau latihan dan sebagainya. Disiplin itu merupakan suatu keadaan tertentu di mana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati. Sedangkan kerja adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada pendapat dari Sugeng Projominoto, ya. Jadi Sugeng Projominto itu mengemukakan bahwa disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Ya. Karena sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap atau perubahan atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya jika tidak berbuat sebagaimana lazimnya. Jadi nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku dalam kehidupan. Sedangkan Terry mengungkapkan bahwa disiplin itu merupakan sebuah alat penggerak karyawan agar tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, maka harus diusahakan agar ada disiplin yang baik. Terry ini kurang setuju jika disiplin itu hanya dihubungkan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan atau berbicara masalah hukuman atau sanksi, ya. Karena sebenarnya hukuman itu merupakan alat yang paling akhir untuk penegakan disiplin. Contohnya biasa pada perusahaan. Tidak mungkin ketika hanya sekali melakukan kesalahan, dia pastinya tidak langsung dihukum, malah diberi nasihat dulu. Ya. Lanjut, Leitner, dia juga mengemukakan bahwa disiplin itu sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh karyawan dan menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tertinggi dari pekerjaan dan perilaku. Jadi dalam arti sempit biasanya bisa ini dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya menghukum seorang karyawan itu hanya merupakan sebagian dari persoalan disiplin. Hal demikian jarang terjadi dan hanya dilakukan bila mana usaha-usaha pendekatan secara konstruktif itu mengalami kegagalan. Jadi berbeda tadi dengan pendapat dari Terry dengan Leitner. Ya. Lalu ada juga nih pendapat dari Beach. Ya. Jadi Beach mengatakan bahwa disiplin mempunyai dua pengertian arti. Ya. Jadi dia memiliki dua pengertian. Arti yang pertama itu melibatkan belajar atau mencetak perilaku dengan menerapkan imbalan atau hukuman. Jadi dia di sini berbicara masalah imbalan dan hukuman, ya. Lalu ada arti kedua. Arti keduanya itu dia mengungkapkan bahwa lebih sempit lagi, yaitu disiplin hanya bertalian dengan tindakan hukuman terhadap perilaku kesalahan. Jadi dari beberapa pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang ada di dalam diri karyawan yang menyebabkan
ia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan. Tadi menurut Beach. Lalu pendapat lain datang dari Melayu SP Hasibuan, ya. Ini yang sering dijadikan referensi untuk penulisan karya ilmiah. Dia mengatakan bahwa kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan, norma-norma yang berlaku. Nah, itu menurut Hasibuan. Lalu menurut Supomo dan Eti Nurhayati, dia mengatakan disiplin merupakan suatu sikap atau perilaku seorang karyawan dalam suatu organisasi, instansi atau perusahaan untuk selalu taat, menghargai dan menghormati segala peraturan dan norma-norma yang ditentukan oleh institusi agar tujuan organisasi atau instansi tersebut dapat dicapai. Jadi itu tadi menurut beberapa pendapat pakar, ya. Jadi ada beberapa pendapat pakar. Maka saya menyimpulkan bahwa disiplin merupakan suatu alat atau sarana bagi suatu organisasi untuk mempertahankan eksistensinya, ya. Jadi untuk mempertahankan eksistensinya. Hal ini dikarenakan dengan disiplin yang tinggi, para pegawai atau karyawan atau bawahan akan menaati semua peraturan-peraturan yang ada sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dapat dicapai semaksimal mungkin. Lalu itu tadi merupakan pengertian-pengertian dari disiplin, ya, menurut pakar. Lalu disimpulkan. Lalu untuk pengertian kerja secara umum kita bersama-sama mengetahui bahwa kerja itu merupakan beban, kewajiban atau sumber penghasilan, bisa juga kesenangan atau gengsi atau aktualisasi diri dan lain sebagainya, ya. Jadi kerja itu merupakan penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif. Jadi ini kerja bisa didefinisikan bahwa kerja itu merupakan beban atau kewajiban atau sumber penghasilan, bisa juga kesenangan dan gengsi, ya. Jadi penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif. Itulah yang dimaksud dengan kerja. Lalu kita berbicara mengenai pengertian dari kedisiplinan kerja. Jadi banyak juga pendapat para ahli yang menyatakan atau mengemukakan pengertian dari disiplin kerja. Menurut Hasibuan, ya, Melayu Hasibuan, beliau mengatakan bahwa kedisiplinan kerja diartikan bila mana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Jadi pada hakikatnya pendisiplinan merupakan tindakan yang dilakukan karyawan dengan bersikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Menekankan timbulnya masalah sekecil mungkin dan mencegah, ya, dan mencegah menekan atau mencegah, ya, masalah berkembang seminimal mungkin. Lalu ada juga pendapat dari Ripai mengatakan bahwa disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan
karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu atau sebuah perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan-peraturan perusahaan serta norma-norma sosial yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Lalu menurut Sastro Hadiwiryo, ya, jadi Sastro Hadiwiryo mengatakan bahwa disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Lalu ada juga pendapat dari Sinambela yang sering juga dijadikan referensi referensi dalam menulis karya ilmiah. Sinambela mengatakan bahwa disiplin kerja merupakan kemampuan kerja seseorang untuk teratur, ya. Jadi Sinambela mengatakan bahwa, dan ulangi, disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur. Jadi dia mengatakan bahwa secara teratur kemampuan kerjanya, lalu tekun terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ya, itu disiplin kerja menurut Sinambela, ya, yang sering dijadikan referensi. Lalu Nisi Temito juga mengatakan bahwa disiplin kerja itu merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Jadi pengertian-pengertian menurut pakar tadi bisa kita secara bersama-sama menyimpulkan, ya. Kita menyimpulkan bahwa disiplin kerja itu bila mana karyawan atau anggota organisasi atau seorang pegawai selalu datang dan tepat pulang pada waktunya, lalu mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, memenuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Jadi pada hakikatnya ini pendisiplinan merupakan tindakan yang dilakukan karyawan dengan sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan, menekankan timbulnya masalah sekecil mungkin dan mencegah berkembangnya kesalahan yang mungkin terjadi. Lalu ada beberapa jenis sih disiplin kerja. Jadi jenis-jenis disiplin kerja itu menurut Mukijat dalam Rahmadani pada tahun 2012, dia mengatakan bahwa ada dua jenis, ya. Jadi disiplin kerja itu ada dua jenis. Yang pertama itu self-imposed disiplin. Jadi disiplin yang berasal dari diri seseorang yang pada hakikatnya merupakan suatu tanggapan spontan terhadap pimpinan yang cakap dan merupakan dorongan pada diri sendiri. Artinya suatu keinginan dan kemauan untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan keinginan kelompok. Lalu jenis yang kedua itu command discipline, ya. Command discipline ini merupakan disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara yang menakutkan untuk memperoleh pelaksanaannya dengan tindakan yang diinginkan. Ya, jadi ya hampir dikatakan sama dengan pada militer, ya. Command disiplin ini biasanya diterapkan di militer, ya. Lalu pelaksanaan disiplin sebenarnya bukan karena takut
adanya sanksi atau hukuman, melainkan karena sadar diri akan adanya tanggung jawab. Jika disiplin telah melekat pada diri pegawai atau karyawan, maka pelaksanaannya ini tidak lagi dirasakan sebagai beban pastinya. Lalu ada juga nih pendapat dari Handoko. Jadi Handoko ini mengungkapkan bahwa terdapat empat bentuk, ya. Dia mengungkapkan, Handoko ini mengungkapkan bahwa ada 4 bentuk di dalam disiplin kerja. Yang pertama itu adalah disiplin preventif. Nah, disiplin preventif ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti sebagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan atau gimana ya, penyelewengan ya, bukan penyelenggaraan. Saya ulangi, Handoko itu mengatakan bahwa disiplin preventif itu adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan dapat dicegah secara optimal. Lalu bentuk yang kedua yaitu disiplin korektif. Jadi disiplin korektif ini merupakan kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Nah, ini nih yang jenis atau bentuk yang ketiga ini yang pastinya menarik, ya. Jadi aturan, dia mengatakan bahwa aturan kompor panas, ya. Jadi itu disiplin ada aturan kompor panas. Jadi aturan ini pada hakikatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hukuman yang diterima seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas. Nah, itu bisa didefinisikan atau dianalogikan secara bagaimana ketika kita terlibat dalam sebuah proyek, ya. Proyek pastinya bisa jadi memiliki dampak yang besar, namun pastinya akan memiliki juga risiko yang besar dalam sebuah pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan aturan kompor panas. Lalu jenis yang keempat itu adalah disiplin progresif, ya. Jadi disiplin progresif ini merupakan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Jadi aspek-aspek dari disiplin kerja. Ukuran disiplin kerja bagi karyawan ini memiliki beberapa aspek. Menurut Ripai ada beberapa aspek, ya. Ripai itu menjelaskan bahwa ada beberapa aspek dari ukuran disiplin kerja bagi karyawan. Yang pertama itu adalah kehadiran, lalu ketaatan, lalu ketaatan pada peraturan kerja, ya. Yang pertama tadi saya langsung aja menjelaskan bahwa menurut Ripai kehadiran itu merupakan salah satu aspek, ya, aspek-aspek dari disiplin kerja. Jadi kehadiran itu mencakup kedatangan karyawan untuk bekerja, ketepatan waktu karyawan datang ke tempat kerja setiap harinya, dan durasi kerja penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, itu ya, yang pertama tadi itu kehadiran. Jadi makna dari kehadiran itu ada beberapa, ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa menurut Ripai kehadiran itu mencakup ketepatan waktu karyawan datang ke tempat dia bekerja, lalu durasi kerja penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ya. Jadi kehadiran itu bukan hanya datang absen, itu bukannya. Nah, jadi kita berbicara mengenai disiplin kerja, artinya
ini semua harus diselenggarakan secara bersama-sama agar perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin. Lalu jenis yang kedua atau aspek yang kedua nih, aspek yang kedua tadi menurut Pak I, ketaatan pada peraturan kerja, ya. Jadi ketaatan pada peraturan kerja ini, hal ini mengenai pemahaman karyawan terhadap peraturan kerja serta mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Contohnya aturan-aturan yang mengatakan bahwa karyawan harus masuk jam 8, lalu istirahat jam 13, lalu dia pulang jam 18. Nah, itu. Lalu ada juga aturan-aturan yang mengatakan bahwa jadi ini ketaatan pada peraturan kerja, dia bersinggungan juga pada daripada ini aturan mengenai APD atau alat yang digunakan di dalam bekerja. Misalnya di sebuah perusahaan, karyawan diwajibkan untuk menggunakan masker, helm, kacamata pelindung bagi karyawan. Ketika Anda atau karyawan tidak menaati peraturan itu, tidak dapat diberikan ruang untuk bekerja pada hari tersebut. Nanti dia melengkapi baru bisa bekerja. Jadi ketaatan pada peraturan ini dibuat dari perusahaan tersebut. Lalu ada juga ketaatan pada standar kerja. Ya, jadi standar kerja ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan yang diamanahkan kepadanya dan karyawan yang bekerja sesuai dengan fungsi serta tugasnya. Ya, jadi itu ketaatan pada standar kerja itu dapat kita lihat pada aturan-aturan yang dibuat juga, ya. Tapi dia mengenai SOP, standar operasional prosedur, ya. Dalam perusahaan itu pastinya memiliki setiap SOP dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh manajer atau perusahaan. Lalu yang keempat itu ada tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan yang memiliki tingkat kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. Ya, tingkat kewaspadaan tinggi itu. Lalu ada juga bekerja etis, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja, kesopanan dan kejujuran karyawan, serta saling menghargai antar sesama karyawan. Itu sedangkan Robbins, dia juga menyimpulkan bahwa terdapat 3 aspek dalam disiplin kerja. Ya, yang pertama itu adalah disiplin waktu. Disiplin waktu di sini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi kehadiran dan kepatuhan karyawan, ya, pada jam kerja. Lalu karyawan melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. Jadi hampir sama aja yang dikemukakan oleh Rifai tadi, ya. Lalu untuk yang kedua menurut Robbins, disiplin peraturan, hampir juga sama yang dikatakan Robbins. Jadi peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi ini dapat dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari karyawan terhadap komitmen yang ditetapkan tersebut. Kesetiaan di sini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan tata tertib yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Serta ketaatan karyawan dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh organisasi atau instansi atau perusahaan. Lalu Robbins juga mengungkapkan yang ketiga adalah disiplin tanggung jawab. Jadi disiplin tanggung jawab ini salah satu wujud tanggung jawab
karyawan adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai atau karyawan. Lalu berbicara mengenai disiplin kerja, artinya di dalam disiplin itu ada juga indikator ya. Jadi indikator dan disiplin kerja itu ada 3. Yang pertama itu disiplin waktu, yang kedua itu disiplin peraturan, lalu yang ketiga itu disiplin tanggung jawab. Jadi disiplin waktu di sini diartikan sebagai sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi kehadiran dan kepatuhan pegawai pada jam kerja, serta pegawai atau karyawan dapat melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar pastinya. Lalu disiplin peraturan, peraturan dan tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis ini dibuat agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik atau semaksimal mungkin. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Jadi kesetiaan di sini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan tata tertib yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga itu disiplin tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab pegawai atau karyawan adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan sebaik-baiknya sehingga dapat menunjukkan kegiatan produksi berjalan dengan lancar serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pegawai. Break dulu sebentar ya. Nah, kita lanjut. Sutrisno juga mengungkapkan ada 4 indikator disiplin kerja, yaitu taat terhadap aturan, taat terhadap aturan waktu, taat terhadap aturan perusahaan, taat terhadap aturan perilaku dan dalam pekerjaan, lalu taat dalam peraturan lainnya di perusahaan. Sedangkan Martoyo mengatakan bahwa disiplin kerja erat hubungannya dengan sikap pegawai, baik itu ketentuan tugas yang menjadi kewajiban mereka ya. Nah, sedangkan indikator disiplin kerja itu ada beberapa ya menurut Yudian Martoyo. Dia mengatakan bahwa penggunaan waktu kerja, perbuatan atau tingkah laku, ketertiban dalam melaksanakan tugas, lalu rencana harian atau tugas. Sedangkan Supomo dan Eti Nurhayati tadi mengatakan bahwa indikator-indikator kedisiplinan kerja itu dia mengatakan bahwa adanya hubungan kemanusiaan, tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, lalu balas jasa, keadilan, wasiat, sanksi hukum, dan ketegasan. Nanti pada materinya saya akan bagikannya untuk lebih detail. Lalu ada berapa macam sih disiplin kerja itu? Jadi menurut Siagian dalam Supomo, dia mengatakan bahwa disiplin kerja adalah suatu bentuk pencapaian tujuan organisasi atau instansi sehingga disiplin kerja semakin berkembang dengan berbagai macam disiplin. Siagian juga menjelaskan bahwa disiplin kerja itu ada bermacam-macam, diantaranya adalah pendisiplinan preventif. Jadi pendisiplinan preventif ini merupakan tindakan yang mendorong karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Lalu pendisiplinan korektif, jika terdapat karyawan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan. Itulah yang dimaksud pendisiplinan korektif. Ya.
Jadi ada dua tadi ya, preventif dan korektif, itu menurut Siagian. Ya. Ada juga Pitzel itu mengungkapkan bahwa terdapat 4 perspektif daftar yang menyangkut disiplin kerja. Yang pertama itu adalah disiplin retributif. Jadi disiplin retributif yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah. Yang kedua ada disiplin korektif. Jadi disiplin korektif ini merupakan berusaha membantu karyawan mengkoreksi perilakunya yang tidak tepat. Lalu ada juga perspektif hak-hak individual. Jadi perspektif hak-hak individual ini yaitu berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan indisipliner atau disipliner ya. Lalu ada juga nih yang keempat perspektif utilitarian ya, utilitarian. Jadi perspektif utilitarian ini merupakan berfokus kepada penggunaan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya. Jadi tadi itu ada 4 ya, ada 4 menurut Faisal Rifa'i. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Nah, ini biasa dijadikan judul dalam penelitian ya. Jadi biasanya sih orang mengambil variabel disiplin kerja, pastinya akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Jadi asumsinya bahwa pimpinan mempunyai pengaruh langsung atas sikap kebiasaan yang diperoleh karyawan. Kebiasaan itu ditentukan oleh pimpinan, baik dengan iklim atau suasana kepemimpinan maupun melalui contoh dari pribadi. Karena itu, untuk mendapatkan disiplin yang baik, maka pimpinan harus memberikan kepemimpinan yang baik pula untuk menjadi seorang manajer. Jadi bagaimana caranya pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu harus menciptakan atmosfer yang baik atau inovasi-inovasi yang baik bagi karyawannya agar dapat nantinya dijadikan contoh oleh karyawan-karyawannya. Menurut Sungidi Mitjo, jadi Sungidi Mitjo ini mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja atau disiplin pegawai adalah yang pertama itu besar kecilnya pemberian kompensasi ya. Jadi faktor yang mempengaruhi itu yang pertama adalah besar kecilnya pemberian kompensasi. Jadi besar kecil kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku. Bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang telah dikontribusikan, bila ia menerima kompensasi yang memadai, mereka dapat bekerja tenang dan tekun serta selalu bekerja dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi bila ia merasa kompensasi yang diterimanya ini jauh dari memadai, maka ia akan berpikir untuk mencari tambahan penghasilan dari luar, sehingga menyebabkan ia sering mangkir dan sering minta izin keluar. Lalu yang kedua ini adanya ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Jadi keteladanan pimpinan sangat penting sekali karena di dalam lingkungan perusahaan semua karyawan akan selalu memerhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan. Misalnya, bila aturan jam kerja jam 8, maka si pemimpin tidak akan masuk kerja terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan, sehingga bisa memberi contoh kepada bawahannya, bahwasanya pimpinan saja datang tepat waktu, bagaimana dengan karyawannya harusnya mereka mengikuti jam kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Lalu yang ketiga itu ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan penanganan. Ya. Jadi pembinaan disiplin ini tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan bila ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Disiplin tidak mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan instruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Lalu yang keempat itu ada keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan atau mengambil keputusan. Jadi bila seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tindakan tingkat pelanggaran yang dibuatnya. Dengan adanya tindakan terhadap pelanggaran disiplin sesuai dengan sanksi yang ada, maka semua karyawan akan merasa terlindungi dan dalam hatinya berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa atau kecerobohan yang serupa. Lalu yang kelima itu ada tidaknya pengawasan pimpinan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada pengawasan yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan seperti demikian, maka sedikit banyak karyawan akan terbiasa melaksanakan disiplin kerja. Lalu ada tidaknya perhatian kepada karyawan. Yang keenamnya, jadi karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara satu dengan yang lain. Seorang karyawan tidak hanya puas dengan penerimaan kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi juga mereka masih membutuhkan perhatian yang besar dari pimpinannya sendiri. Keluhan dan kesulitan mereka ingin didengarkan dan dicarikan jalan keluarnya oleh pimpinan. Nah, itu ya. Lalu Hasibuan juga mengatakan ya. Jadi ini juga sering dijadikan referensi ya. Jadi Hasibuan itu mengatakan bahwa pada dasarnya kedisiplinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah tujuan dan kemampuan ya. Jadi tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada seorang karyawan harus sesuai ya, harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan. Tetapi jika pekerjaan itu di luar kemampuannya atau pekerjaan itu jauh di bawah kemampuannya, maka kesungguhan dan kedisiplinan karyawan akan rendah. Disinilah letak pentingnya asas the right man and the right place and the right job ya, yang sering-sering diagungkan atau sering-sering kita dengar bahwa tempatkan seseorang pada tempatnya atau posisikan seseorang pada posisinya atau bidang keahliannya. Lalu yang kedua itu kepemimpinan. Dalam menentukan disiplin kerja karyawan, maka pimpinan dijadikan teladan atau panutan oleh bawahannya pastinya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika dia sendiri kurang berdisiplin. Untuk menjadi pemimpin yang baik, maka jadilah anak buah yang baik dulu. Itu yang sering kita dengar ya. Itu yang sering kita dengar. Lalu yang ketiga itu ada insentif, yang keempat itu adalah keadilan, yang kelima ada pengawasan, lalu yang keenam adalah sanksi dan kehukuman, lalu yang ketujuh adalah ketegasan, lalu yang kedelapan itu hubungan kemanusiaan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu melalui pertemuan tatap muka kita ya pada pekan depan. Lalu untuk tujuan pendisiplinan kerja, apa sih tujuan dari kedisiplinan kerja? Jadi tujuan kedisiplinan kerja ini adalah untuk mencapai suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan
berinisiatif, ya, jadi berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang perlu. Seandainya tidak ada perintah dari instruktur atau pimpinan, tujuan disiplin juga untuk mengurus atau mengarahkan tingkah laku pada relasi yang harmonis dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Simamora itu, jadi Simamora itu dalam Lijan Poltak, dia menyatakan bahwa tujuan utama tindakan pendisiplinan adalah memastikan bahwa perilaku pegawai konsisten dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh sebuah organisasi. Berbagai aturan ini disusun oleh organisasi adalah tuntutan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pada saat suatu aturan dilanggar, efektivitas organisasi berkurang sampai pada tingkat tertentu, tergantung pada kerasnya pelanggaran. Sebagai contoh, jika seorang pegawai terlambat sekali bekerja, dampaknya terhadap sebuah perusahaan atau terhadap sebuah instansi mungkin minimal. Tetapi jika secara konsisten terlambat bekerja, maka masalah yang lain karena terjadi perolahan persoalan menjadi serius, mengingat berpengaruh signifikan pada produktivitasnya, kerja dan moral pegawai lainnya. Ya, dalam hal ini pimpinan harus menyadari bahwa tindakan pendisiplinan dapat merupakan kekuatan positif. Ya, jadi dalam hal ini pimpinan itu harus menyadari bahwa tindakan pendisiplinan dapat merupakan kekuatan positif bagi organisasi apabila diterapkan secara konsisten dan berkeadilan. Lalu tujuan berikutnya itu adalah menciptakan atau mempertahankan rasa hormat dan saling mempercayai di antara supervisi atau bawahannya atau manajer dengan karyawan. Ya, disiplin yang diberlakukan secara tidak tepat dapat menciptakan masalah-masalah seperti moral kerja yang rendah, kemarahan, dan kemauan buruk di antara pengawas dan bawahan-bawahannya. Dalam kondisi seperti ini, semua perbaikan dan perilaku pegawai hanya akan berlangsung singkat dan pengawasan harus mendisiplinkan kembali. Jadi di sini mendisiplinkan kembali, ya, mendisiplinkan kembali pegawai atau karyawan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Pelaksanaan tindakan disiplin yang benar tidak hanya memperbaiki perilaku pegawai, akan tetapi juga akan meminimalkan masalah-masalah pendisiplinan di masa yang akan datang melalui hubungan-hubungan yang pasif di antara bawahan dan atasan. Jadi itu tadi materi kedisiplinan kerja pertemuan keempat manajemen sumber daya manusia lanjutan. Jadi saya harap rekan-rekan mahasiswa ini dapat mencermati dengan baik, lalu mencari referensi-referensi yang dibutuhkan, ya, karena saya mengingatkan kembali nanti ketika adik-adik mahasiswa ini akan meneliti, bisa jadi kedisiplinan kerja ini akan dijadikan sebuah variabel dalam penelitiannya tergantung dari hasil observasi adik-adik mahasiswa terhadap apa yang ingin diteliti. Baik, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, perkuliahan pada tatap maya kali ini saya tutup, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun kita pada saat ini masih menggunakan media tatap maya, media Zoom, ya. Jadi insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan menyelenggarakan kuliah tatap muka, ya.
Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.